Halo teman-teman, sekarang saya bersama Gus Muhammad Dimyati bin Abdullah bin Kiai Haji Abu Amar Lawang. Saya dengan beliau sekarang akan menuju Nongko Jajar, menuju satu tempat, satu kawasan tanah yang sekarang beliau sedang membangun pondok pesantren di sana. Kita akan lihat seperti apa. Ini Nongko Jajar itu jalan menuju Bromo. Berapa kilo dari sini, Sat? 30 kilo. 30 kilo. Oke, ikuti saya terus ya. Kita akan jalan. Perjalanan adalah satu cara untuk mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah. Mari kita membaca alam, sebab pada tegaknya gunung, hamparan tanah, luasnya laut dan beragam makhluk hidup adalah pelajaran yang tak akan pernah habis kita regu. Saat kita suntuk dengan rutinitas sehari-hari, pekerjaan yang tak jua habis, urusan rumah yang banyak menumpuk, perlulah kita berjalan berkeliling negeri untuk menjadi tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini begitu indah. Ini Jalan Raya Tamrin Lawang. Ini depan ini pertigaan menuju Kebun Teh. Nah, depan kita itu Pasar Lawang yang legendaris. Nah, ini Pasar Lawang. Pasar Lawang ini buka non-stop 24 jam, tidak pernah tutup, tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Satu di antara pasar yang selalu hidup sepanjang masa. Nah, ini ruwet di sini. Mobil, angkot berhenti ke arah PDW. Oke, kita lanjut jalan. Mas Duki. Cedek bagi Mas Duki. Oke, Mas Duki Bapak Santan. Bekal. Pada biaya ini kita sudah jalan menuju Nongko Jajar. Ini jalannya sudah berkelok, naik turun. Ini jalan khas pegunungan, naik turun. Tapi kan, jadi kita turun, oke, dan belok. Ya, desa apa, Sat? Cowek. Desa Cowek. Babe Jamu. Apa itu? Babe Jamu. Itu ya. Teh Bawazir. Khalid Bawazir. Oh iya. Iya. Siapa Wahabi. Sambil jalan kita akan ngobrol dengan Gus Muhammad. Ya Ustaz, sampean ke apa toko di Gondang Legi Pagelaran. Ono menemui kiai yang sudah sepuh sekali, usia 85 lebih. Parehan sama sinten ya ini? Namanya Mbah Hasyim. Kiai Hasyim muridnya Kiai Romli Peterongan. Mbah Hasyim muridnya Kiai Romli Peterongan. Kakeknya Kiai Afifuddin Dimyati. Oh, Mufassir Indonesia. Ya. Kakeknya, muridnya kakeknya. Di omahe ku ndak Di tengah-tengah kebun tebu. Mulai 1958.
mulai merintis pondok 1958. di tengah-tengah kebun tebu. Oke. Tidak ada yang dilakukan kecuali mengajarkan Al-Quran. Ya, ya. Penting kita berjumpa dengan Jadi dia mulai zamannya Pak Karno, Pak Harto, Gus Dur. Jadi dia sudah Habibie, Gus Dur, Habibie. Megawati. Jadi Pak Karno wis gak ono, Pak Harto wis gak ono, Habibie wis gak ono, siapa? Gus Dur, Mpun Sedo. Saiki presiden yang sudah berlalu yang masih hidup Megawati dan SBY. Jadi iki kiai iki Beliau ini ngerungokno wong mati sudah biasa deh. beliau ini Angkatannya sama ya? sepupunya Kiai Khufat di Malang. Angkatannya Kiai Mujahid, Kiai Syazili, Kiai Manan. Oke. Beliau yang tersisa dari 4 kiai-kiai. Bahkan Kiai Mustain yang jauh lebih muda sudah meninggal lebih dulu. Yang Mustain Singosari. Kiai saya jauh lebih muda sudah meninggal lebih dulu. Jadi Kiai Mujahid, Kiai Syazili, Kiai Manan itu dulu sesepuhnya Kiai yang hafiz di Malang. Yang tersisa hanya beliau. Penting kita agendakan itu, Insyaallah menemui beliau. kawan-kawan Pak Soal. Ini semakin nanjak jalannya teman-teman. Nah. Jadi sepanjang jalan di tangan saya megang HP nih, nggak ada holder. Coba pegel nyekel ya Ustaz. Dipilani Ustaz. Nah ini kita muter dan naik terus naik. Jadi ini kalau tanjakan seperti ini untuk mobil Everest ini enteng aja deh, ngincik aja. Jadi saya tetap pakai gede, nggak saya turunkan ketiga karena masih enak. Sayang mobil depan ini semuanya pada melambat karena apa itu? Karena tikungan. Tikungan. Muatannya juga berat-berat mereka ini kan. Jalan khas Belanda itu memang berkelok-kelok, tidak seperti buatan Indonesia. Tapi keselamatan lebih bagus. Oh, jadi keselamatan itu lebih bagus jalan yang berkelok-kelok. Oh, udah. Iyalah, buatan Indonesia munggah mudun. Membahayakan apalagi sepeda metik. Oke. Kira-kira ada nyalip tikungan. Nah, ini saya sudah gigi 3. Lihat itu terang lihat. Ini perbukitan. Ini jalan terus ini menuju Bromo. Yang apa? Tosari, salah? Apa jajan? Kelok-kelok. Kelok-kelok. Jadi setiap tikungan safety-nya itu kita itu harus menyalakan klakson untuk memberikan kewaspadaan dari mobil dari arah berlawanan. Ini hijau nih teman-teman, Masya Allah. Nah ini hijau semua kanan kiri ya. Sayang ini banyak sampah di tepi jalan. Mau lihat itu arah-arah. Nah. Oh. Jadi ini Gus Muhammad jadi fotografer sekarang ini.
Gak apa-apa, sekali-kali Gus itu kita minta tolong juga. Kalau ngaji beliau sudah biasa, tapi pegang kamera juga jarang-jarang. Nah ini jalan menuju Bromo. Naik terus ini ya, sekarang saya sudah gigi 3. Kesian kalau pakai D, walaupun masih kuat. Jalan Belanda ya gini bagus. Oke, kita lanjut lagi nanti. Ini kita sampai di pertigaan apa sini, San? Pungging. Ini kalau ke kanan ke arah Andonosari dan langsung Bromo. ya ke arah Bromo ini sebelah kanan. Tapi kita ke kiri mengarah ke Pungging untuk menuju tempat apa ini? Pesantren yang akan dibangun oleh Gus Muhammad. Namanya Mambaul Ulum. Namanya Mamba. Apa Sat? Jenenge Sat? Namanya Pondok Mambaul Ulum. Pondok Atas Mamba saran Ulum. dari Sayyid Muhammad Al-Habib Ma'ruf, mengharapkan supaya dari gunung itu muncul ilmu-ilmu yang banyak dari tempat yang atas. Saya kasih nama Pondok Ihya Ulumuddin, beliau tidak setuju. Nah, kasih nama Mambaul Ulum, Mamba Ulum. jadi sumber ilmu di tengah-tengah gunung. Ini kan di atas Beliau ke sini ya, pegunungan ini kan. 2018 ke sini. Ya. Ustaz Muhammad Al-Haddad, Habib Muhammad Al-Haddad juga ke sini. Ya. Beliau bertanya, "Gaya buat pondok apa madrasah? Bikin pondok." Ya sudah, diniatkan bikin pondok. Itu Ustaz Muhammad bin Idris Al-Haddad. Al-Haddad. Jalannya turun ini. Turun. Itu berapa meter sampai ini? Ya mungkin 1 kilo. 1 kilo dari pertigaan Pungging sana tadi. Belok kiri. Iki jalan ini terus tembus mana? Nanti tembus ke Pasopan. Oh, Paserpan. Pasopan. Ini tempatnya. Jadi Jalannya seperti ini. Desa Pungging ini separuh dari Desa Pungging ini dan perhutanan, milik perhutanan. Oh, milik perhutani. Perhutanan. Ini sebelah kanan kita ini Penduduknya sudah- hanya 3.000, hanya sedikit. Desa Pungging itu. Desa Pungging hanya 3.000 kepala Labuan. Nah, ini sebelah kanan ini hutan pinus Yang digagas oleh Belanda. yang ditanam oleh Belanda. Kita tinggal nebang-nebang aja. Jadi di sini ini betul-betul masih ya tidak apa ya, bukan terpencil ya, tapi memang jauh dari keramaian. Itu hutan pinus. Sepanjang jalan ini semuanya hutan pinus sebelah kanan. Separuh wilayah desa perhutani. Masuk Desa Pungging. Itu masuk Desa Pungging. Ada. Mandi Pungging itu Pungging. Oke. Oh, ini baru masuk Desa Pungging di sini ya. Tempat jajan. Kecamatan Tutur berarti kan.
tutur ini disebut nongko jajar. Padahal sebenarnya secara resmi administrasi itu tutur, tapi orang kampung menyebutnya nongko jajar. Rata-rata orang menyebutnya nongko jajar. Sama seperti Solo lah. Solo itu sebenarnya kan Surakarta secara administrasian namanya, tapi orang menyebut Solo. Sama di Sidoarjo itu ada di Sidoarjo itu ada Kecamatan Taman secara administrasi, tapi orang menyebutnya Sepanjang. Ini Ustaz nggak lihat? Oke. Pak Selamat, sama teman Iko. Kelontosi. Nah, ini kita teman-teman sudah sampai di pondok pesantren yang sedang dibangun oleh Gus Muhammad. Saya bukaan kode itu. Nah, itu di sebelah kiri itu, nah, itu sudah ada gubuk-gubuk. Kita masuk ke situ aja ya. Nah, ini. Nah, itu gubuk sementara yang sudah jadi. Oke, kita sudah sampai. Kita akan turun untuk melihat pondok pesantren Mambal Ulum yang sedang digagas atau sedang dibangun oleh teman saya Gus Muhammad Dimyati. Oke, turun. Nah, itu dia teman-teman. Nah, tempatnya seperti itu. Kita berada di atas ketinggian. Di bawah itu kebun apel. Kita akan lihat. Oke. Itu dia. Iki berapa Ustaz? Anu nih? 750 meter persegi ya. Nah, ini iku ya. Apa sih iki musola iki? Sing kotak iku musola. Oke. Kita turun, kita jalan. Nah, itu kotak itu cikal bakal musola. Ada. Nah, ini semua teman-teman. Ini sampai ini kan? Sampai itu pagar. Sampai pagar itu, pagar bambu itu ya. Nah. Oke, terus yang sebelah sini? Sampai sini. Sampai sini. Oke, ini yang kita sekarang panci iki musola. Musola. Iki ya. Iki mihrab. Berarti sampai pagar itu? Iya. Jalan itu. Jalan kampung itu. Oh, itu jalan kampung. Oh, jalan kampung. Itu, dari sana ya. Oh, iki pohon apel ya. Pohon apel itu. Jadi rencana sampean iki ya, Pak? Iki musola. Terus omah ndak nih, arep ngono. Rumah tetap sederhana. Iki musola, kamar mandi. Kedudune kan. Nah. Ini tempatnya wudhu. Ini tempat wudhu. Ini tempat wudhu. Di sini kamar mandi. Iya. Tempat wudhu. Di sini kamar mandi. Nanti ini bangunan lantai 2 ke atas untuk pengajian orang wedok-wedok, orang perempuan di atas, orang laki-laki di sini. Oh, jadi
ini di tingkat Di tingkat musola. Iya, jedingnya sini ada pembatas, di sini jedingnya 2. Lalu di situ itu kamar santri dan tempat belajar. Oke. Jadi kok apa ya? Oma ndak kayak iki kan, oma iki kan? Oma sederhana dulu ya, ini sini. Ya, ini kan, di sini kan. Jadi parkiran, terus satu ini kamar santri sama kelas ya. Sama kelas tempat aula. Tapi nanti sentralnya di musola sini, pengajian-pengajian. Sip. Nah, jadi itu teman-teman ya. Pokoknya ini pondok pesantren Mambaul Ulum Desa Pungge sekarang sedang dibangun oleh Muhammad. Ini sekarang masih apa namanya? Masih pondasi musola. Tapi sudah selesai pondasinya. Pondasi sudah selesai, tinggal membangun temboknya ke atas. Ya, ini masih memerlukan dana banyak untuk bisa bangun ini. Insya Allah teman-teman, Allah ringankan semua usaha daripada Gus Muhammad untuk bisa menyelesaikan pondok pesantren ini, karena sampai sejauh ini menurut beliau untuk membuat fondasi ini sudah masuk sekitar 55 juta. Ya, insya Allah masih memerlukan beratus-ratus juta lagi untuk bisa menyelesaikan musola, menyelesaikan rumah penghuni, menyelesaikan ruang belajar sana, dan juga asrama santri. Itu teman-teman, kunjungan kita ke calon pondok pesantren yang akan dibina atau diasuh oleh Gus Muhammad. Nanti kita akan turun mampir ke tempat apa Ustaz? Kafe Kangen. Mungkin di sana ada bakso atau apa, nanti kita lihat ya. Kemudian kunjungan kita ke pondok pesantren Mambaul Ulumnya punyanya Gus Muhammad. Sekarang kita akan turun. Ayo Ustaz. Oke, kita turun. Kita mampir beli susu di Koperasi Setiakawan itu. Ini Koperasi apa Pak? Koperasi apa Pak? KBSP Setiakawan. Jadi ini menjual susu apa aja Mbak? Susu segar yang baru diperah itu ya? Iya, ini sudah disterilisasi Pak. Oh, sudah disterilisasi, sudah bersih ya? Kalau langsung keluar dari susunya sapi itu nggak bisa diminum? Nggak bisa, belum steril. Oh, itu belum steril ya? Tapi kalau sapi yang minum nggak apa ya? Anaknya sapi gitu minum. Oh, nggak apa-apa. Nah, kalau orang harus disterilisasi dulu. Oh, gitu. Tapi ini di sini juga menyediakan susu masak matang atau panas gitu ya? Panas ada yang siap minum. Oh, di sini ya? Iya. Ini sudah disediakan di situ. Jadi di sini mulai dari susu baru selesai diperah yang belum disterilisasi itu ada di sini. Kemudian susu yang sudah disterilisasi juga seperti ini dan sudah dikemas dalam botol. Terus Mbak, yang biasanya pakai jerigen itu sudah bersih juga ya? Yang dibawa ke pasar itu ya? Oh, di sini ini dibawa ke perusahaan-perusahaan ya, bukan untuk ke pasar ya? Apa Pak? Indolacto terus? Cimori. Oh, jadi itu teman-teman, kalau sampean pernah minum susu produknya Indolacto, produknya Cimori, itu susunya berasal dari sini, dari
Koperasi apa ini? KPSP Setiakawan. Nah, itu. Lihat itu banyak truk-truk itu. Itu pengangkut susu. Itu. Ya. Ini truk-truk berjajar-jajar ini. Ini pengangkut susu dari sini ke pabrik. Ada banyak. Oke.